Woi, Dok. Udah aja itu. Ke lahan. Buka lahan. Oh, Sudah sih buka lahan. Ini kebun. Mih, nugen sih gaya seperti kene. Netak cini, tetak ci mekejang, tetak ci 2 bulan meret lah nih benci doang. Man kudiang. Bakar. Bakar paling lu. Yang bakar sih hemat, efisien, cepat sih guys. 2 hari 3 hari betlah rata nih. Ya sing. Masuk tuh. Bakar. Panggal. Main apa? Aci kamu malu ale don malu ale kayu malu tunyal jalan bekerepek-kerepek kalen lantas. Wah, ci kamu cengale. Nu mau bakar dan udah engken lahan-lahan ciu mau maci tanah-tanah ciu jangan sing dadi lahan-lahan ciu adit dah bakar pangengal ci nugen tetek siapa siap bulan telung tiban ci maro ratu nih jangan bakar hemat sing perlu tenaga keras ci mana ci ratu jak punya Oh sih. Jangan sulit. udah 2 hari ci bokene yang bertinggal saya nanti makelo ci ci asal dayo de luang aneh bisa jangan banglah guys lah napi nih hapi ci kene yang bo gede api kalian nyang lah. Langsung ke dasar. Selamat pagi. Pagi. Lagi apa ya, Pak? Mau buka lahan, Pak. Ini lagi bakar-bakar. Oh, kok buka lahannya dibakar, Pak? Iya. Kok dibakar, Pak? Irit, Pak, irit. Tapi Bapak nggak lihat itu sebelah kawasan hutan. Lahan kan lahan dia, Pak. Iya, Pak. Tapi Tanah punya dia, Pak. iya bener, tapi apinya membakar ke sebelah gimana? Kalau apinya nyambar terus hutannya kebakaran, akan menimbulkan emisi gas rumah kaca nantinya, Pak. Emisi apa nih? Emisi rumah kaca. Rumah aja kacau. Emisi gas rumah kaca. Oh, tuh besi gas. Rumah gas. Lanjut tunjang. Sini. Saya jelasin dulu emisi gas rumah kaca itu apa, yuk. Buat Nih, bau nguring-nguring. Cingurin bakar-bakar. Gimana aja deh, Pak? Nah, saya kasih tahu ya. Jadi emisi gas rumah kaca itu adalah proses pelepasan gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, salah satu gas rumah kaca itu ya yang Bapak lakuin tadi itu membakar. Nah, kan? Itu gas rumah kaca. Nih, kalau pengen lebih lengkapnya nih saya kasih tahu nih. Nonton video ini ya. Emisi gas rumah kaca merupakan pelepasan gas yang diantaranya terdiri dari CO2, CH4, dan juga N2O ke atmosfer. Peningkatan gas rumah kaca ini menyebabkan peningkatan suhu bumi. Peningkatan gas rumah kaca ini diantaranya disebabkan oleh aktivitas manusia di sektor kehutanan, energi, IPU, pertanian, dan limbah. Peningkatan emisi gas rumah kaca ini salah satunya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan selain menyebabkan emisi juga menimbulkan dampak pada kerusakan habitat flora dan fauna, dampak pada kesehatan, dampak pada transportasi, dan juga asap ke negara tetangga. Jadi akibat membakar itu sangat berbahaya, Pak ya? Nah iya, dampaknya luar biasa. Emisi itu yang tadi Iya, emisi betul. gas kaca-kaca itu ya. Ngurin, Cang. Cekan ngurin si pang efisien, pang nyaman, pang hemat. Cang belum nggak bas-bas ini. Ci udah milu. Udah. Ci serta pendirian ada itu. Pak. Sikat. Sudah. Nggak usah berantem. Saya nggak ngerti bahasanya, tapi nggak usah berantem gitu ya. Jadi solusinya gimana, Pak? Terus kalau nggak bakar lahan, Ya,
Terus kita mau cari nafkah di mana, Pak? Nah, jadi kami Balai PPI KHL wilayah Jabal Nusra itu punya program namanya peningkatan stimulus ekonomi masyarakat. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan, terutama yang bermotif ekonomi, selalu berulang di setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK melalui Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mencoba mengidentifikasi komoditi-komoditi di sekitar kawasan hutan. Identifikasi komoditi ini akan didorong untuk menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Di antaranya budidaya madu hutan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Dan peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan stimulus ekonomi ini diharapkan mampu menjadi solusi permanen bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, melalui program itu kita mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan karhutla sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Nah, salah satunya itu melalui stup madu. Stup madu. Ya, jadi masyarakat diberikan pembelajaran tentang pengembangbiakan stup madu lebah kele-kele namanya kalau di sini. Kele-kele. Ngit, Fitri. Tungit sidang. Jadi bubuk itu berarti kan? Bubuk kele-kele, madu kele-kele, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi, Ci. Nah, Ya. selain itu Bapak juga bisa bergabung dalam MPA namanya, Pak. MPA apa MPA? Nah, jadi MPA itu adalah masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api. Dengan bakar nih mana tuh? Jadi di samping itu Bapak juga bisa mencegah kebakaran hutan melalui MPA itu. Jadi bekerja sama dengan pemangku kawasan hutan dalam mencegah kebakaran hutan yang ada di sekitar kawasan hutan. Kerja sama aja Mangku Dajang nih, Mangku Juli, Mangku Jerman. Mangku Jermado maksudnya. Ya, pemangku hutan. Nah, Bapak juga bisa bergabung di sana untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, ini saya kasih tunjuk nih salah satu MPA yang berprestasi nih. Saya menjadi anggota MPA Mbayat sejak tahun 2018. Alasan saya tergabung di dalam MPA Mbayat yaitu keprihatinan saya melihat kebakaran hutan yang terjadi di seputaran wilayah saya, yaitu di Kecamatan Mbayat. Dari keprihatinan itu kemudian saya memutuskan untuk bergabung di MPA Mbayat untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan. Kegiatan yang dilakukan oleh MPA Mbayat yaitu pertama adalah pengendalian kebakaran hutan. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang bahaya dan dampaknya kebakaran hutan itu kepada masyarakat dan petani yang berada di seputaran hutan, yang berada di Mbayat. Apa yang dilakukan MPA Mbayat di masa-masa pandemi yaitu ikut melakukan penanggulangan bencana pandemi COVID-19, yaitu sebagai tim kubur cepat ataupun tim pemulasaraan jenazah di pos dukungan Satgas COVID-19 Kabupaten Klaten. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah ikut dalam setiap penanggulangan bencana yang berada di Kabupaten Klaten, baik itu bencana puting beliung, bencana kekeringan, bencana tanah longsor, ataupun bencana-bencana yang lain. Mungkin teman-teman banyak mengenal bahwa MPA itu baik dari kementerian maupun nyampe ke CDK itu adalah kepanjangan MPA adalah Masyarakat Peduli Api. Khusus di Mbayat, kami memberikan kepanjangan MPA itu adalah masyarakat peduli apapun yang ada di sini, maksudnya bencana, kami ikut serta di situ. Saya mengajak kepada masyarakat, kepada teman-teman MPA yang lain, mari kita bergabung bersama-sama untuk masyarakat. Kemudian untuk MPA, mari kita tingkatkan peran serta kita untuk selalu menjaga hutan agar tetap lestari, agar yang berada di hutan ini bisa kita wariskan untuk anak cucu yang kelak bisa menikmatinya. MPA bisa tanpa karhutla. Waduh, berbahaya tuh sudah. Ya, jadi masih mau bakar-bakar lagi nggak? Enggak lah Pak.
Balai PPIKHL Jabal Nusa memiliki 9 provinsi sebagai wilayah kerja, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, BPPIKHL Jabal Nusa telah melakukan banyak kegiatan pengendalian karhutlah, seperti patroli mandiri, kampanye pencegahan, pembuatan papan himbauan, pembentukan MPA, pembinaan MPA, penguatan kelompok MPA berbasis usaha ekonomi, serta sosialisasi pencegahan karhutla bagi masyarakat. Selain itu, BPPIKHL juga memiliki Brigdal Karhutla yang kemudian dinamakan Silvaraksaka. Brigdal Karhutla ini berperan sebagai Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Silvaraksaka terbentuk sejak akhir tahun 2019 dan sejak saat itu sudah turut membantu dalam proses pemadaman kebakaran hutan di beberapa lokasi Provinsi Bali. Usia Balai PPIKHL Jabal Nusa mungkin memang masih muda, namun tugas telah dan akan terus kami laksanakan dalam mengemban amanat pengendalian perubahan iklim. Pekerjaan rumah pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih banyak, namun dengan semangat dan kerja nyata dalam kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, kita pasti bisa mewujudkan langit biru bebas asap, bebas emisi. Niscaya.